Setelah menyelamatkan Luka yang mengira dia adalah malaikat maut, Ksatria Tengkorak turun dan menantang sosok misterius yang bersembunyi di balik kegelapan untuk bertarung. Ya, namun sosok itu mengusirnya karena di sini adalah rumahnya. Hingga sosok itu menyerang, namun gagal dan lekas membawa Luka pergi. Ya, hingga Luka yang tersadar, ia tiba-tiba bangun di sebuah altar yang dipenuhi dengan lilin yang menyala. Dan Luka bertanya pada sosok itu siapa dirinya. Dan sosok yang seperti telur itu menjelaskan bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Sosok itu bercerita dia dulu hanyalah manusia buangan yang tinggal di pinggiran Albion yang dibenci oleh para warga karena fisiknya yang cacat. Hingga ia jatuh ke dalam lubang Albion itu dan sekarang menjadi rumahnya. Namun harus membuat ia terkubur oleh mayat-mayat siksaan yang dibuang ke lubang itu. Hingga suatu saat ia menemukan sebuah behelit dan mengantarkan dia bertemu dengan para 5 malaikat dan akan mengabulkan permintaannya, yaitu adalah ingin menetaskan dunia yang sempurna atau membuat dunia yang baru dengan mengorbankan wujudnya menjadi telur karena dunia ini sudah penuh akan kerusakan, kekacauan dan kematian. Dan kembali pada Guts yang masih bertarung dengan muridnya Mogus. Iya, Mogus yang mulai kesal hendak turun tangan tapi dicegah oleh muridnya Skin Burung untuk lekas menjalankan ritualnya saja, biar dia dan yang lainnya melawan si Guts. Dan Isidore dan Pak yang mencoba menghalang, namun tak membuat Mogus berhenti untuk melakukan ritualnya. Dan lekas Guts berusaha mengejarnya, namun ia juga dihadang oleh muridnya Mogus. Kembali pada Luka yang sudah dapat penglihatan di mana peristiwa yang hampir mirip gerhana akan terjadi sebentar lagi yang akan mustahil dihindari. Dan saat Luka membawa Casca ke fungsian Albion, itu sudah bagian dari takdir rencana peristiwa ini. Dan adapun gas hanyalah sebuah alasan agar sosok agung datang ke bumi. Dia adalah elang cahaya Griffin. Dan hingga Satria Pedang yang tiba-tiba muncul dan menyerang, beruntung bisa menghindar. Dan sosok telur itu mengungkapkan dia bercerita hanya agar orang tahu bahwa dia itu benar-benar ada, karena selama ini dia hidup dalam kesendirian sebelum ia akan lenyap dalam pengorbanannya nanti. Dan Satria Tengkorak meminta Luka untuk tidak terlalu terlibat dalam hal ini. Hingga dirasakan runtuh, mereka lekas pergi sembari memasukkan behelit telur itu di mulutnya. Namun sayang, mereka sudah dihadapkan oleh gundukan roh mayat di depan mereka. Sementara itu Gas dikekang dengan para murid Mogus dan menyaksikan Casca dibawa pergi hingga ia harus menerima serangan dari roda besi. Dan Gas berhasil mengembalikan keadaan di saat-saat terakhirnya. Dan Skin Burung masih bersyukur diberikan melihat keajaiban Tuhan dan menjadi pelayannya Mogus di saat terakhirnya.
Ya, sementara itu roh-roh manusia yang berwujud monster masih menggeliat semakin besar. Yang disadari kebencian dan penyiksaan yang berdarah di biara ini, mereka adalah roh-roh yang terbunuh dalam eksekusi Mogus. Dan lekas Satria Tengkorak memacu kudanya menjauh dari tsunami roh yang penuh kebencian. Di sisi lain Azan dan lainnya juga harus diserang sosok tersebut. Sementara itu di pengungsian, sebagian warga dimasuki roh-roh jahat yang membuat mereka harus saling membunuh dan membuat yang tersisa lekas berlindung menuju biara Albion. Disusul dengan roh besar yang kelaparan di belakang mereka yang mengejar hingga tiba-tiba tiba-tiba datang Mogus menghalau dan membakar sebagian makhluk itu dengan nafas apinya dan berorasi, "Wahai umat Tuhan yang beriman, janganlah takut, dan sehebat apapun kekuatan kaum sesat, selama iman dan kesetiaan kalian tulus, Tuhan akan melindungi kalian." Begitu katanya. Dan mereka disuruh melihatnya. "Dan bukankah ini keajaiban Tuhan yang dianugerahkan kepadaku?" ungkap Mogus, yang membuat para warga yang dalam kegelisahan sekejap terhipnotis dan bersimpuh. Dan sekarang Mogus akan membakar Kaskah yang dianggap adalah penyihir karena menurutnya dialah sebab musabab kekacauan di Albion. Jelas Gasta bisa membiarkan itu terjadi dan lekas berlari, dan Mogus dan anak buahnya sembari membasmi mereka dan meletakkan Kaskah di antara para warga agar segera dieksekusi dan menggiring Kaskah ke tiang pancang untuk dibakar. Sedangkan Gas dalam larinya ia dicegat oleh roh-roh jahat yang membentuk 4 malaikat. Dan bodoh amat Gas mencoba menyerangnya. Yang faktanya roh itu masih kembali berwujud saat ditebas. Kembali pada Satria Tengkorak yang meminta Luka menjauh dan tak pergi ke sana lagi. Namun Luka bersikeras ke sana karena Nina dan yang lainnya masih di tempat itu. Hingga tiba-tiba ia harus berhadapan dengan Zod. Berpindah pada sosok telur itu yang ingin melihat insiden ini di saat-saat terakhirnya, mengetahui dirinya akan hancur bersama dunia ini. Hingga di salah satu lubang dinding ia menemukan janin iblis yang sekarat akibat ledakan Mogus tadi yang ia bersama Kaskah. Namun makhluk telur itu tak tahu asal-usul janin itu yang terus-terusan melindungi Kaskah, dan dianggap dia adalah makhluk yang bernasib sama dengannya. Ia pun memasukkan ke perutnya sebagai tempat berlindung sebelum akhirnya dunia ini akan hancur. Sementara itu para warga sangat bersemangat hendak membakar Kaskah agar penderitaan ini segera berlalu dengan dipimpin Mogus. Dan Gas yang masih berusaha menembus para roh, sementara itu Isidoro yang mencoba terjun dari atas berusaha melepas ikatan Kaskah. Dan saat berhasil, lekas Jero menjatuhkan batu besar sebagai pengungkitnya. Jelas hal itu membuat Mogus sangatlah marah, berani-beraninya menggagalkan ritual ini dan lekas mengejarnya. Dan hingga Gas yang berhasil menembus lekas melesat dan tiba-tiba semua dibuat mengangah ketika Gas berhasil membunuh pimpinan mereka hingga mengebul. Dan di saat itu juga Gas sepintas melihat penglihatan janin iblis yang bersemayam di telur itu. Tapi Kaskah yang diserang murid Mogus mengalihkan perhatian Gas hingga tiba-tiba ternyata Mogus lagi-lagi bermetamorfosis menjadi manusia batu. Dan Mogus masih bisa berorasi bahwa Gas benar-benar berdosa sekali dan tidak perlu Tuhan yang menghukumnya, biar dia saja yang akan menghancurkannya. Dan wujud baru Mogus malah membuat takut Varnesi yang wujud itu jauh dari kata malaikat, cenderung mendekati monster. Dan mengetahui Gas masih hidup menandakan bahwa para muridnya yang sebelumnya telah mati, jelas membuat Mogus sangatlah murka.
なたの八つ咲きの剣をも向け通します。いるとゴッタンジュカロゴッドブレ実際でやる。Sementara itu di situasi seperti ini Nina masih saja egois hendak melarikan diri seorang diri saja. Tapi tiba-tiba murid Mogus hendak memenggalnya dan membuat Nina jatuh. Ia lekas pak meluncur mendekati mereka membuat cahaya yang terang dan Isidoro menggunakan kesempatan itu melumpuhkan mata mereka. Hingga akhirnya mereka pulang ke rahmatullah dan membuat kagum Jerome. Iya, di tengah tsunami roh yang melanda para manusia, Gas masih bertarung. Iya, Gas terhempas namun berusaha bangkit lagi. Dan Gas disuruh melihat bagaimana para manusia berdoa untuk meminta keselamatan. Apa Gas akan merelakan semua mati dalam situasi ini? Namun dengan geram Gas mengatakan bahwa mereka berdoa hanya untuk keselamatan mereka sendiri, bukan berdoa kepada Tuhan. Dan bagaimana mungkin keselamatan akan datang dengan mengorbankan satu wanita? Bukankah itu musyrik? Jelas Mogus menganggap Gas tidak pernah mengaji bahwa berdoa adalah salah satu bentuk keimanan, sembari menyerang meminta Gas untuk bertaubat. Iya, jelas serangan itu membuat Gas kewalahan dan sembari Mogus berorasi meminta Gas menyerah saja, sembari masuklah ke neraka. Namun Gas yang terlalu kekeh keras kepala menolak tunduk. Menurutnya sesuatu kegagalan yang belum diperjuangkan adalah kegagalan yang sebenarnya. Pantang baginya menunggu keajaiban duluan datang hingga tiba-tiba ya, Gas ternyata menyelipkan sebuah peledak di salah satu celah Mogus dan lekas menebasnya. Iya, Gas berhasil menusuknya hingga lemah. Mengetahui dirinya akan mati, Mogus mengajak Gas sembari mendekapnya untuk ikut bersamanya ke neraka. Jelas Gas menolak. Ke neraka ngajak-ngajak dan meminta Mogus pergi sendirian menemui Tuhannya. Ya, jelas membuat warga semakin panik melihat satu-satunya pelindung mereka yang diharapkan terbakar di depan mereka. Dan matinya mereka membuat para roh seluasa memakan para manusia. Dan warga yang tersisa meminta lekas Kaska dibakar agar penderitaan Iggy berhenti. Hingga akhirnya mereka pun harus mati. Dan Gas berusaha menenangkan Kaska yang saat dia mulai gelisah. Iya, di tengah situasi kacau begini dan juga pasukan Azan dan lainnya dibuat kewalahan dengan makhluk itu. Hingga Serpico melihat dari kejauhan ternyata jasad Mogus yang terbakar tak bisa disentuh makhluk itu. Hingga terbesit pada Gas untuk membuat obor dengan patahan balok kayu yang ada. Iya, di tengah penjelasan Gas bagaimana untuk bertahan dari makhluk ini, Varnes entah kenapa merasa yakin dengan keputusan yang dibuat oleh Gas. Sedangkan para manusia sedang dalam situasi keputusasaan dan terkejut
ketergantungan. Tapi Gas sendiri seakan menolak untuk menerima dan diam dalam keadaan kacau seperti ini, dan menumbuhkan keyakinan pada Varnesi semua akan baik-baik saja. Berpindah pada Nina yang ternyata dia masih hidup dalam peristiwa terjatuhnya dia, dan merengek meminta bantuan. Hingga tiba-tiba datang segerombolan manusia yang berlari menyelamatkan diri, dan beruntung Luka menyelamatkannya. Dan dirasa makhluk itu akan segera datang, Luka menyembunyikan Nina di dalam tong untuk berlindung, dan ia lekas mencari perlindungannya sendiri. Di sisi lain, Gas dan lainnya masih berusaha menghalau mereka dengan api. Walaupun terus bertambah, setidaknya hal itu menghambat mereka hingga pagi akan menyapa. ただ一つの確かなもの。 Dan di tengah situasi yang benar-benar kacau, simbol Casca bereaksi dan serta Pak yang mengerti bahwa makhluk itu sedang mencari sesuatu hal di satu arah, dan mereka sembari bernyanyi meminta kebebasan dan menyambut dunia yang sempurna. Dan Pak menyadari bahwa belit yang dibawa Gas juga merespon hal yang sama pada roh itu. Iya, para roh-roh itu mengepal membentuk sebuah tangan yang mirip dengan kejadian gerhana waktu lalu, yang berusaha meraih sosok telur itu yang sekarang bercahaya, dan janin iblis di dalam telur itu berubah bayi berwujud jasmani Griffin dan seakan ia terlahir kembali. Dan dengan wajah seperti beli, telur itu tersenyum puas dan sambil meneteskan air mata darah seakan dunia baru telah tiba dengan atas kemunculan elang putih. Jauh di tempat lain, sebuah penyihir yang juga merasakan insiden itu hingga akhirnya menara itu hancur sembari pagi yang menyapa. Singkat cerita, semua tiba-tiba makhluk itu menghilang tanpa permisi, dan tampak Nina yang ternyata selamat. Begitu juga dengan Luka yang ternyata dengan cerdiknya ia bersembunyi di bawah sumur hingga kedinginan. Jelas Jerem sangat senang langganannya selamat dan mencoba menghangatkannya. 戦いがあるってもんだね。 Ya, tiba-tiba mereka dikepung pasukan Kushan yang menyerang mereka dengan tombak yang dipimpin oleh Silat. Dan ia tiba ke Albion karena juga mendapatkan penglihatan dan memerintahkan lekas menangkap Guts. その者たちを全員捕らえよう。つけても構わん。特にその体験の男するな。こら、動けば女たち。不女子に蛮族。異教徒ども。 Ya, dibantu Jenderal Azan yang ternyata selamat. Dan di tengah situasi tegang, tiba-tiba muncul zat yang menembus dinding, tapi ia tak menghiraukan manusia di sana, melainkan jalan lurus ke satu arah. Sembari Satria Tengkorak yang di atas menunjukkan bahwa elang putih Falcon of Light telah tiba. Dan zat yang bagian dari iblis sekarang sudah tunduk pada tuannya Griffin, hingga Silat yang menyuruh semuanya pasukan menyerang zat. Sementara itu Casca yang melihat Griffin seakan ingin mendekatinya, dan Gas yang berusaha menahannya. Dan di tengah pelariannya yang selamat, mereka terpaku diam saat sekelompok pasukan tentara Kushan yang mendatangi Albion. Sementara itu Zod dan Griffin terbang menghindari pertempuran dengan pasukan Kushan. Sementara itu tampak Gas yang mencuri salah satu kuda dan berusaha kabur menembus pasukan. Singkat cerita, setelah pasukan itu telah berlalu, Luka memetik beberapa tangkai bunga ia persembahkan pada sosok telur yang sebelumnya seorang manusia yang kesepian yang terbuang. Dan sekarang Isidoro harus pamit pergi menyusul Guts. Dan sementara itu Varnesi yang melepas gelar kesatrianya dan memutuskan untuk mengikuti jejak Satria Pedang Hitam. Karena entah kenapa dia merasa yakin jika dekat dengan Guts yang mungkin bisa menuntunnya hidup. 一人闇の中に立つ。 Oke, sekian dari part terakhir dari Berserk 2016. Ternyata ada lanjutannya guys, 2017. Gimana? Lanjut? Oke.
Dan jika Anda penasaran dari mana asalnya si janin iblis hingga tiba-tiba tubuhnya dipakai Griffin untuk bermetamorfosis sebagai tubuh jasmani manusianya, ya itu ternyata itu anak dari Gas dan Casca. Dan jika Anda ingat di Golden Arch 3 kalau nggak salah, Gas sempat berkembang biak dengan Casca di air terjun, dan itu membuat Casca rahimnya terisi, dan ditambah tak selang beberapa lama mereka masuk dalam pusaran tragedi gerhana. Dan di peristiwa terakhirnya, Griffin yang sudah berwujud iblis merudah paksa Casca di depan Gas, hingga tanpa sadar DNA mereka telah bercampur aduk dan berdampak pada si janin yang sekarang ia setengah iblis yang hidup di alam astral. Dan bisa dibilang si janin anak hasil di luar nikah, atau kasarnya anak haram. Tapi walaupun begitu, dia anak yang soleh, selalu menyelamatkan ibunya saat dalam situasi bahaya, bahkan mengingatkan Gas ayahnya untuk segera menuju ke tanah suci saat peristiwa itu akan terjadi. Oke, paham ya? Gimana lanjut part 17 season 2? Kalau lanjut komen kita gas sekarang guys. Dan oke, angkat tangan Usagi, bantu channel kecil ini dengan klik subscribe dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Dan saya Zain undur diri. Dadah, assalamualaikum. Mandi.